Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para viewers yang istimewa dimanapun saudara berada. Terima kasih sudah mengunjungi channel Kewirausahaan Leni Marlina EBS UNP. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang beberapa catatan dalam mempelajari entrepreneurship berdasarkan buku karangan Bapak Sujo Haji Moko P. Astamun yang judulnya Entrepreneurship dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia. Nah, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengertian dasar yang sebaiknya dimiliki seseorang yang akan mempelajari entrepreneurship atau kewirausahaan, supaya nantinya tidak timbul silang pendapat yang dangkal dan bisa berubah arah dari inti kesalahannya. Pertama, entrepreneur atau wirausahawan bukan masalah bakat atau turunan, meskipun hal ini sering dipersoalkan. Entrepreneurs dibuat, bukan dilahirkan. Entrepreneurs are made, not born. Gitu. Wirausahawan itu dibuat, bukan dilahirkan. Nomor dua, seseorang yang punya wawasan entrepreneurship belum tentu menjadi pengusaha, viewers. Ya, bisa saja ia adalah pegawai yang disebut oleh Gifford ya sebagai intrapreneur atau pekerja sosial dinamakan social entrepreneur gitu. Nah, ketiga, inti permasalahan bukanlah mana yang lebih baik, apakah menjadi entrepreneur atau menjadi pegawai. Isu utama adalah masih diperlukan banyak entrepreneur di Indonesia, yaitu minimal 4 juta orang ya untuk mencapai kemakmuran bangsa kita. Ya, ini berdasarkan kondisi tahun 2005 ya guys. Jadi tidak harus semua bangsa Indonesia jadi entrepreneur gitu. Jadi minimal 10%-nya lah bangsa Indonesia ini adalah entrepreneur sejati. Nomor 4, entrepreneurship bukan sekedar pengetahuan, teknik, atau keterampilan, tetapi lebih kepada masalah mental melalui suatu proses diri dengan praktik dan pengalaman karena dorongan dari motivasi diri sendiri. Viewers yang istimewa. Ini nih, entrepreneurship itu adalah masalah sikap mental. Yang pertama. Terus nomor 5, menjadi entrepreneur tidak dapat suruh atau dicetak seperti sarjana, kecuali melalui kesadaran, keinginan, panggilan hidup, hasrat, dan motivasi kuat disertai belajar, kerja keras, dan berpikir keras dari individunya sendiri dengan segala risiko dan keberhasilan untuk dan karena diri sendiri. Itu para viewers. Nah, pada awalnya tentu tidak semua orang bisa langsung memiliki jiwa dan wawasan entrepreneur, sehingga sarjana yang baru lulus dapat saja mengasah jiwa entrepreneurnya dengan menjadi pegawai terlebih dahulu. Yes, okay. Nah, dan yang paling bagus adalah begitu para viewers nih ada yang sudah masuk perguruan tinggi ya, begitu kuliah pada semester 1 sudah dapat mata kuliah pengantar kewirausahaan itu keren banget. Beberapa tahun yang lalu, terus 10 tahun yang lalu itu mata kuliah kewirausahaan itu tidak ada di mata kuliah KWU para viewers. Nah, sekarang tuh keren banget. Dan setelah tamat kalau diasah dan setelah menjadi entrepreneur terus diasah lebih tajam. Nah, kemudian para viewers semuanya saya akan menyampaikan perubahan dari mental pegawai ke mental entrepreneur gitu ya. Boleh jadi kita pegawai tapi mental kita itu entrepreneur yang kita harapkan. Bagaimana sih perubahan mental pegawai ke mental entrepreneur? Nah, berikut nih penjelasannya para viewers. Di bawah ini berikut ini saya akan uraikan kesiapan yang perlu dimiliki seseorang dalam perubahan dari mental pegawai ke mental entrepreneur. Nah, manfaat perubahan mental bagi diri sendiri ini maksudnya agar masing-masing bisa lebih kompetitif atau sebagai bekal dan persiapan kalau suatu saat kena PHK atau memang ingin menjadi pengusaha. Sedangkan manfaat bagi perusahaan atau tempat kerja adalah dapat ikut memajukan perusahaan tersebut karena bisa berperan sebagai intrapreneur, yaitu pegawai yang bermental entrepreneur, pegawai yang bermental wirausahawan. Oleh karena itu, marilah kita simak ya hal-hal yang dapat diterapkan pada diri sendiri sehingga kita bisa bermental entrepreneur sebelum menjadi entrepreneur atau wirausaha sejati. Nah, materi ini saya sarikan berdasarkan buku yang dikarang oleh Bapak Insinyur Haji Moko P. Astimun dalam karya beliau Entrepreneurship dalam Promosi Kondisi Bangsa Indonesia. Nah, perubahan mental apa saja itu? Pertama, jangan berjual kuli atau buruh. Artinya janganlah dibiasakan bekerja asal-asalan, seperti asal jadi, asal selesai, atau harus selalu durasi, misalnya oleh mandor. Kuli bekerja banyak memanfaatkan otak, entrepreneur bekerja banyak memanfaatkan otak, gitu loh, ini viewers. Nah, entrepreneur bekerja banyak memanfaatkan otak. Dan jadilah orang yang punya sikap mau bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya. Yang kedua, perubahan mentalnya adalah belajar jadi pemimpin. Sebelum menjadi pemimpin yang baik, jadilah kita anak buah terpawan yang baik. Jadi jangan merasa underestimate juga, rendah diri juga jadi pegawai, nggak masalah gitu belajar menjadi pemimpin. Jadi bawah dulu, setidaknya harus bisa memimpin diri sendiri nih viewers sebelum memimpin orang lain.
Nomor 3, tidak berjiwa konsumtif, nggak boros. Jadi tidak hidup besar pasar perhatian, tapi sebaiknya ya mulai belajar menabung dan berinvestasi karena seorang entrepreneur selalu berusaha mempunyai, menambah dan melihara aset sebagai salah satu. Nah, modalnya nggak langsung besar ya guys. Number 4, nah mental yang perlu dirubah itu adalah belajar menghitung risiko dalam menghadapi risiko. Perlu diingat bahwa siapapun di dunia ini, apapun yang dilakukannya, tidak ada yang bebas dari risiko, itu pasti. Nomor 5, hilangkan kebiasaan berkeluh kesah. Nggak ada gunanya berkeluh kesah, viewers. Carilah solusi. Orang lain tidak akan simpati dengan keluh kesah kita, malah terjadi jengkel. Nah, nomor 6, hilangkan kebiasaan berkelit dari permasalahan dengan cara berdalih atau beralasan. Biasakan mencari solusi, hanya solusi yang dapat menyelesaikan setiap masalah. Nomor 7, jangan cepat berpuas diri, melupakan diri karena merasa sukses. Tapi belajar maaf diri dan bersyukur kepada Allah. Orang yang berpuas diri biasanya kreativitasnya mandek loh. Ibas. Oke, nomor 8, jangan cepat putus asa karena setiap kesulitan selalu ada jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan sebagai tantangan, bukan sebagai rintangan. Nomor 9, belajar memenuhi komitmen. Jangan mudah membuat janji tanpa bukti. Janji adalah utang yang harus dibayar. Setuju nggak, Fibers? Nomor 10, selalu menjaga reputasi diri tanpa merugikan atau menjelekkan orang lain. Dan masihlah banyak lagi perubahan mental yang perlu dilakukan. Kita sambung di lain waktu pada video berikutnya. Terima kasih, viewers.